Pemirsa, terima kasih masih mengikuti Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog dengan Kang Pandu Hyang Sewu. Tadi kan sempat dibahas tentang pengaruh besar Syekh Muhammad Abduh terhadap tradisi pendidikan Islam di Al-Azhar dan di Mesir pada umumnya, karena beliau membawa semangat baru atau pengaruh modernisme dari Barat, tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Kang Pandu tentang pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang berpengaruh di Al-Azhar atau bahkan di dunia internasional. Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Ya. Memang Muhammad Abduh ini menjadi tokoh sentral, pembaharu yang concern pemikiran dalam bidang pendidikan. Jadi ada empat pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh untuk perkembangan pendidikan Islam di Mesir khususnya. Yang pertama adalah purifikasi. Purifikasi ini seperti apa? Purifikasi ini adalah bagaimana umat Islam kembali kepada ajaran Islam murni, Al-Quran dan Sunnah, tanpa harus menutup perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat sebenarnya. Konsep ikro dan istiqro'nya itu, observasi itu harus dibuka. Tidak hanya melulu menjadikan warisan budaya Islam sebagai sumber dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah reformasi. Muhammad Abduh ini merupakan tokoh yang mereformasi silabus atau kurikulum di Al-Azhar pada saat itu. Begitu pemirsa dan Mas Ibrahim. Kenapa demikian? Ini hal yang menarik. Ketika di Al-Azhar difokuskan terhadap pembelajaran klasik atau turoth al-Islamiyah, justru Muhammad Abduh mulai mengenalkan sains modern, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentu tidak terlepas dari invasi Napoleon Bonaparte tadi. Nah, yang ketiga adalah pembelaan Islam. Muhammad Abduh ini berbeda dengan para pemikir lainnya. Kenapa demikian? Beliau lebih concern terhadap serangan musuh Islam dalam ilmu pengetahuan dibanding dengan menghabiskan pemikirannya untuk memikirkan orang-orang ateis atau yang tidak meyakini adanya agama. Itu tidak dipikirkan dalam artian kenapa? Karena beliau lebih concern terhadap bagaimana musuh Islam menyerang melalui ilmu pengetahuan. Jadi di sini budaya lalu lintas ilmu pengetahuannya luar biasa karena memang concernnya terhadap hal itu. Kita melihat contohnya kasus Imam Ghazali dan Ibn Rushd contohnya. Ketika Ibn Rushd memberikan kritik terhadap para filosof dalam sebuah karya monumentalnya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsafat, diberikan kritikan, lalu Ibn Rushd menyanggah dengan sebuah karya lagi, Tahafutut Tahafut. Nah, ini luar biasa. Sebuah karya dibalas dengan sebuah karya. Yang terakhir adalah yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh, yaitu reformasi dalam artian bagaimana caranya ajaran Islam ini menjadi ajaran yang rahmatan lil alamin, lebih terbuka. Mereformasi ajaran Islam yang dulunya lebih tertutup, inklusif, jadi lebih terbuka dalam artian kenapa? Dibuka lagi pintu ijtihad. Nah, disinilah pentingnya filsafat menjadi landasan pendidikan. Bagaimana kita meyakini agama ini tidak hanya sekedar ajaran, tapi juga konsep-konsep filsafat. Kenapa demikian? Kalau kita melihat ke belakang, kenapa ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Membaca dan membaca. Membaca tidak hanya sekedar membaca. Kalau memaknai secara lugawi, membaca itu hanya sekedar membaca. Membaca itu adalah mengkaji, mendalami, menggali, menelusuri, mengobservasi. Sehingga membaca di sini maknanya sebenarnya itu sama dengan makna filsafat itu sendiri. Disinilah tugas para filosof. Dan kenapa para filosof diutus lebih awal? Karena memang saya melihat sedikit benang merahnya. Oh iya, disinilah umat Islam dituntut untuk belajar lebih dalam tentang dasar. Tidak hanya mengetahui segala sesuatu itu dilarang atau boleh tanpa mengetahui dasarnya. Jadi dasarnya harus diperkuat dulu di sini. Itu dasar pendidikan sebenarnya. Nah, sekaitan dengan itu juga
pendidikan yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh ini memberikan dampak yang luar biasa. Pada saat itu posisi Muhammad Abduh ini sebagai pengajar di Al-Azhar, ada romantisme dengan Muhammad Ali Pasha yang menjadi penguasa saat itu. Jadi tidak ragu lagi untuk bagaimana nih kita membuat sebuah konsep pendidikan. Nah, disitulah Mesir, khususnya Al-Azhar, menjadi sebuah pusat peradaban ilmu pengetahuan pada saat itu. Bahkan tidak sedikit pelajar dari tanah air yang berbondong-bondong sampai saat ini pun. Terakhir saya mengunjungi Mesir tahun lalu sebenarnya pemirsa, Mas Ibrahim. Itu pun alhamdulillah ada kerjasama yang luar biasa terus dibina. Bahkan Dengan UPI ya? Ya, dengan UPI, mungkin lewat UPI, mungkin nanti juga lewat instansi lainnya kami mengajak bagaimana kalau kita sama-sama belajar Islam itu dari sumbernya. Dan saya tidak ragu mengatakan kalau Mesir sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan dunia Islam. Jadi seperti itu Mas Ibrahim. Ya, kalau kita lihat tradisi khazanah intelektual Islam di Mesir itu kan kita lihat bahwa pernah ada pahlawan besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina. Dan Mesir juga menjadi satu-satunya negara waktu itu di bawah dinasti Mamluk yang selamat dari invasi bangsa Mongol. Dengan di bawah Kitbuga, Jenderal Kitbuga itu. Nah, tapi dengan Perancis kan tiba-tiba takluk hanya dalam 3 tahun. Berarti ada yang istimewa dengan bangsa Perancis ini. Dengan invasi Mongol berhasil menang dinasti Mamluk, dengan berhasil membebaskan Palestina juga Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kalah dengan Perancis. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin nanti kita sambung setelah pesan-pesan berikut. Penjelasan yang sangat menarik pemirsa dari Kang Pandu Hyang Sewu. Kita masih akan lanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.